Oke, Bu Novi, pertanyaannya kenapa Sinovac? Reputasinya seperti apa? Mhm. Jadi Mas, sebelum memutuskan vaksin yang mana, tadi sudah disampaikan oleh Pak Win, salah satu pertimbangan kita adalah karena teknologi yang digunakan itu sudah dipasarkan cukup lama, misalnya vaksin inactivated poliovirus, vaksin JE, itu tipenya sama dengan yang diproduksi oleh Sinovac ini. Nah, kemudian pertanyaan lainnya, kenapa Sinovac? Yang pertama, kita bisa lihat dalam platform yang tadi disampaikan oleh Pak Pandu, Sinovac itu termasuk yang advance pada April 2020. Jadi ketika kita berusaha mencari partner, kita bisa lihat bahwa Sinovac itu sudah di fase 2. Nah, tentu kita kan, seperti yang sudah disampaikan Pak Pandu tadi, ingin akses yang cepat. Kita ingin secepatnya melindungi populasi Indonesia. Jadi kami melihat bahwa Sinovac ini sudah cukup advance. Di samping itu juga kami sudah pernah bekerja sama dulu dengan Sinovac untuk vaksin yang lain. Jadi sudah ada riwayat kerjasama, sudah tahu perusahaannya seperti apa. Oke. Dan salah satu produknya juga ada yang mendapat kualifikasi WHO. Jadi kami bisa bayangkan standar seperti apa yang mereka implementasikan dalam memproduksi vaksin. Oke. Nah, Indonesia ini kan udah di ranking 24 ya. Dari 24 atau 25 negara dengan kasus positif tertinggi, kenapa tes klinis tahap ketiga ini itu dicoba hanya untuk beberapa negara aja, cuman Indonesia, Bangladesh dan Brasil. Negara lain kan banyak. Kenapa negara-negara itu nggak mau ya, Bu ya? Atau mereka developing tingkat sendiri? penularannya mungkin tadi. Iya. Mungkin bukan nggak mau, Mas, tetapi tidak mempunyai akses. Alhamdulillah kita juga banyak dibantu dalam pendekatan oleh pemerintah, oleh Kemenlu, oleh Kemenkes, oleh Kementerian BUMN, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pihak Sinovac. Oke. Pak Win, kalau Pak Win melihatnya, kalau tingkat keberhasilan dan lain-lain kita tentu berharap baik. Apa yang mesti diperhatikan betul dalam uji klinis tahap 3 supaya hasilnya baik misalkan? Kalau saya ini bicara khusus vaksin dari Sinovac ya, karena sebelumnya juga pernah ada pengembangan vaksin terhadap SARS-CoV-1 yang muncul tahun 2002-2003. Itu mereka yang mengembangkan dengan berbasis pada virus yang dinonaktifkan itu melihat ada beberapa efek samping yang kurang menguntungkan. Ini mungkin pesan juga saya ke Bio Farma maupun nanti ke pihak Unpad supaya hal-hal tersebut juga kemudian perlu diperhatikan lebih jauh karena salah satu syarat mutlak dari vaksin yang nantinya akan diaplikasikan pada masyarakat luas itu adalah aman, di samping juga otomatis adalah efektif. Kalau estimasi, kan sekarang kan orang kan nggak sabar, maksudnya orang udah pada males, orang udah pada keluar rumah dan lain-lain. Estimasi yang paling lamanya itu berapa lama, Bu Novi? Jangan yang paling lama, Mas. Kalau paling lama bisa selama-lamanya. Supaya kita tidak berharap terlalu tinggi, Bu. Kasih kami realita. Jadi mohon doanya gitu, Mas, supaya kami bisa menyelesaikan uji klinis ini dalam 6 bulan. Uji klinis selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, Pak Pandu, selama 6 bulan ini, kan bukan hanya Bio Farma yang sekarang bekerja kan, maksudnya banyak di Indonesia juga ada beberapa institusi yang juga bekerja. Kalau Anda melihatnya optimistis, pesimistis? Jadi kita tidak bisa bilang optimis atau pesimis ya. Dalam berusaha itu selalu ingin berusaha terus, jangan lelah. Jadi kalau bisa sih paralel. Kalau ada kandidat lain, kita uji coba di mana, di Surabaya atau di daerah lain gitu. Dengan demikian kita akan banyak kandidat, sehingga kita punya pilihan virus mana yang bisa terbaik. Jangan sampai, oh ini hanya satu-satunya virus, ya satu-satunya vaksin maksud saya. Kemudian kita terpaksa memilihnya. Kan nggak enak. Kayak milih jodoh kan, kalau banyak pilihan kan lebih enak. Oh gitu. Balik lagi ke situ. Tapi kalau melihat situasi yang sekarang nih, kan pemerintah kemarin juga
membagi kan sekarang dua-duanya harus jalan, kesehatan, ekonomi. Gugus tugasnya udah dibubarin, sekarang diganti jadi komite itu. Pengendalian COVID sama ekonomi. Nah, Pak Pandu sebagai epidemiolog, kita ada di jalan yang benar nggak? Dari mulai apa? Misalkan bawa Sinovac, gugus tugasnya dibubarin. Kita ada di track yang oke nggak? Karena kalau Pak Jokowi misalnya ngelihat ada resesi di negara lain dan lain-lain. Dengan peningkatan kasus positif yang cukup stabil tinggi. Tuh, stabil tinggi ya. Iya, ini pertanyaan yang cukup sensitif ya. Buat siapa Pak sensitif? Tadi jodoh aja dijawab, sekarang sensitif harus dijawab dong. Kalau vaksin, ini jalan yang benar. Oke. Tapi kalau pembentukan komite, bukan jalan yang benar. Oke. Karena kita harus menanggulanginya sebagai negara. Jangan panitia-panitia ad hoc lagi. Harus dipimpin langsung oleh Pak Presiden dan dikerjakan dengan kabinetnya. Ini tanggung jawab negara. Jangan bikin panitia-panitia ad hoc. Makanya kemarin gugus tugas kinerjanya nggak begitu bagus. Karena yang berpentingan misalnya Kemenkes tidak berperan banyak. Tapi kan komite ini juga dipimpin oleh menteri, Pak. Iya. Yang di ini Ya, presiden. kenapa? Menteri bikin menteri. Pak, apa yang harus dilakukan agar lebih baik nih negara kita? Berat nih pertanyaannya, Mas Iwan. Apa yang harus dilakukan agar Konteksnya COVID. konteks COVID agar bisa slowing down ya? Kabinet ini harusnya namanya kabinet COVID. Karena sampai pemerintahan Jokowi nanti selesai, COVID ini belum selesai. Oke, jadi sekarang kita ke Bu Novi lagi deh. Bu Novi, ini mungkin pertanyaannya akan terdengar mengulang-ulang. Tapi nanti orang-orang yang akan dites ini kan jumlahnya ada 1.600 ya Bu ya? 1.620. 1.620. Jadi mereka akan ditempatkan di satu tempat, nggak boleh pulang atau gimana enggak. teknisnya? Mereka bebas pulang. Dan mereka orang sehat, Mas. Semoga aja nggak ketularan COVID di tengah-tengah. Masa 6 bulan mesti dikandangin? Tapi Iya, siapa tahu jadi ketularan nanti. Jangan. Ketularan. Iya dong. Diusahakan ketularan. Diusahakan ketularan. Kenapa Pak Pandu? Ya kalau ketularan dan dia tidak tertular, artinya Berarti works. Itu berhasil. tidak efektif. Ya, semoga aja jadinya sembuh, bukannya nambah buruk. Gimana Bu secara teknis? Iya, jadi dia tidak harus diisolasi. Jadi bukan seperti orang sakit, dia akan datang pada saat kunjungan, diperiksa, kemudian dicatat oleh petugas, diimunisasi, diamati 30 menit reaksi yang timbul. Kemudian dia akan dibekali beberapa pencatatan untuk selama dia di rumah mencatat apa yang terjadi dan dirasakan. Nah, itu nanti akan dipantau sampai 14 hari kemudian, dia akan datang lagi. Nah, Sampai kapan Bu? 6 bulan. 6 bulan itu? yang datang setiap 14 hari itu sampai kunjungan ketiga, kemudian dia akan datang di 3 bulan. Untuk pengambilan darah dan mengukur antibodinya di 3 bulan. Nah, nanti dia akan datang lagi di 6 bulan. Nah, di sela-sela sebulan itu, kita akan menelepon, menanyakan kondisinya di bagaimana, apakah dia sehat, seperti itu. Pak Win, sebagai peneliti di LIPI, apa yang ingin Anda katakan kepada warga? Oke, mari kita, apa yang membuat Anda optimistis bahwa COVID ini bisa ditanggulangi misalkan? Ada nggak? Atau Anda nggak optimistis? Atau gimana? Terserah Pak Win jawabannya. Saya kira sebagian juga tergantung kerjasama juga ya antara warga sendiri dengan masyarakat, dengan negara. Negara dalam hal ini otomatis harus menyediakan fasilitas yang memadai, misalnya dalam konteks nantinya untuk deteksi, untuk penanggulangan mereka yang terkena penyakitnya COVID-19, dan juga dalam konteks penyediaan vaksin. Nah, di samping itu masyarakat juga harus paham, sebelum semuanya itu terjadi, maka masyarakat harus selalu berusaha mematuhi protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah, Itu artinya harus ada imbal balik antara kedua belah pihak. Karena saat ini yang paling penting sebetulnya sebelum semuanya tersedia dalam jumlah yang cukup atau juga kemudian vaksinnya benar-benar dapat diperoleh adalah tanggung jawab dari masyarakat sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
Saya mau tanya ya sebagai warga Indonesia nih Pak, kondisi negara kita saat ini tuh seperti apa? Kalau saya lihat dicek di data nih ya, kasus kita semakin naik, kita udah nomor 24. Kemudian dilihat dari jumlah tes per 1 juta penduduk, kita salah satu yang paling rendah di urutan 25 ini ya. Nomor 2 terendah setelah Mesir. Sementara kasus naik terus. Secara singkat, seperti apa Pak? Ya itu tadi, saya kira salah satunya adalah karena masyarakatnya itu sendiri yang kurang paham dan juga kurang mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dapat poinnya tuh. Contoh di Amerika Serikat juga seperti itu, meskipun fasilitas atau teknologinya cukup tinggi, tapi kemudian ternyata masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan, akhirnya mereka sekarang menjadi salah satu negara dengan laju infeksi yang paling tinggi. Oke, clear. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah vaksinnya belum ketemu. Ini masih uji coba dan masih terus diupayakan oleh mereka yang sedang bekerja keras. Kita ini juga harus ikutan bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Pandu, Pak Win, Bu Novi meluangkan waktu untuk kami. Senang bisa ngobrol dengan para ahli. Jadi kita mendapat sesuatu ya Mas Iwan. Banyak pelajaran hari ini. Banyak pelajaran hari ini. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda terima kasih sudah nonton Kata Netizen. Saya Riko pamit. Sampai jumpa.